Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarita Ningrum dengan NIM 2404260. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya, yaitu mempresentasikan proposal TIK saya yang berjudul Selai Pepaya untuk Melancarkan Pencernaan. Namun, di proposal itu saya menamai produk saya dengan nama Selai Pau-Pau. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada gambaran umum produk. Nah, seperti kita ketahui, salah satu buah yang terkenal baik untuk sistem pencernaan karena kandungan seratnya adalah buah pepaya. Bahkan saat kita sedang mengalami sembelit, kebanyakan orang tua juga menyarankan kita untuk mengonsumsi buah pepaya. Yang dimana kita ketahui buah pepaya ini banyak mengandung vitamin, diantaranya ada vitamin A, vitamin B1, B3, B5, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Selain saya buat nantinya akan menggunakan bahan baku pepaya yang diambil melalui para petani yang mengalami gagal panen. Nah, seperti yang kita ketahui, para petani gagal panen itu bisa terjadi karena kondisi kulit buah pepaya itu mengalami kerusakan dan juga hasil panen buah pepaya itu terlalu kecil sehingga nantinya tidak dapat dipasarkan kepada para pedagang nantinya. Nah, di sini pembuatan selai itu perlu memperhatikan 3 bahan produk, yaitu seperti pektin, asam, dan gula dengan perbandingan yang sesuai karena dapat mempengaruhi tekstur selai. Jika tidak memperhatikan ketiga bahan produk ini dengan takaran yang seimbang, bisa saja membuat selainya nanti terlalu encer. Nah, seperti judul proposal saya, di mana selai ini bisa untuk melancarkan pencernaan. Agar khasiat buah pepaya itu tidak hilang, maka di sini saya menjelaskan untuk menambahkan perasan air jeruk nipis atau lemon agar dimana vitamin C-nya dalam buah pepaya itu tidak berkurang, sehingga manfaat buah pepaya tadi tetap ada saat sudah diproduksi menjadi selai. Selain untuk menambah vitamin C kepada selai pepaya tadi, air perasan jeruk tersebut juga dapat menghilangkan aroma yang tidak sedap dari buah pepaya. Seperti yang saya tuliskan dalam proposal saya, di mana ada sebagian orang yang tidak menyukai buah pepaya karena aroma yang dihasilkan buah pepaya itu kurang sedap. Jadi air perasan jeruk nipis ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dari buah pepaya tersebut. Nah, selanjutnya ada solusi. Untuk mencegah kerugian dan timbulnya pembuangan sampah buah pepaya sembarangan, kita dapat mengolah buah pepaya tersebut menjadi selai yang lezat dan berkhasiat sebagai topping roti. Nah, saat melakukan proses pemanasan, maka vitamin C dalam kandungan pepaya cenderung akan berkurang. Untuk mencegah hilangnya kandungan vitamin C dalam pepaya saat pengolahan, dapat menambahkan vitamin C lainnya, bisa berupa perasan air jeruk nipis ataupun air jeruk lemon. Selanjutnya terdapat analisis SWOT, yaitu ada 4. Yang pertama strengths, yang kedua opportunities, yang ketiga weakness, yang keempat object list. Yang pertama yaitu strengths atau kekuatan, di mana kekuatan produk saya yaitu harga jual yang cukup terjangkau, sehingga konsumen dengan golongan pendapatan rendah maupun tinggi dapat membeli selai saya. Yang kedua yaitu opportunities atau peluang. Nah, peluang saya yaitu di mana bahan baku mudah untuk dicari dan banyak juga daerah penghasil buah pepaya sebagai bahan baku selai saya. Selain itu, buah pepaya juga dijualkan di pasaran. Yang ketiga,
ada weakness ataupun kelemahan. Nah, kelemahan produk saya yaitu kemasan saya masih menggunakan kemasan biasa, yaitu kemasan kaca dengan transparan dan tanpa ukiran yang standar. Yang keempat, ada obstacles atau trait yang merupakan hambatan. Yang pertama, hambatan saya yaitu melalui akses, di mana jalan menuju pasar itu cukup jauh, sehingga sulit untuk mendistribusikan produk saya. Selanjutnya, analisa pasar. Di sini saya sudah menganalisa pasar. Yang pertama yaitu selai pepaya dapat memperoleh keuntungan karena biasanya menjadi topping untuk roti, dan di mana selai pepaya ini juga jarang ditemui di pasaran. Jadi produk saya adalah produk yang baru. Yang kedua yaitu buah pepaya sebagai bahan baku pembuatan selai saya mudah didapatkan karena buahnya cukup mudah untuk dibudidayakan dan juga banyak dipasarkan oleh pedagang-pedagang. Yang ketiga, harga yang cukup terjangkau bisa menjadi peluang besar untuk selai pepaya saya laku di pasaran nantinya. Selanjutnya, strategi pemasaran. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu offline marketing dan online marketing. Yang pertama, offline marketing, di mana saya memilih lokasi yang pas dengan aktivitas target market saya. Yang kedua, memilih dekorasi toko yang sesuai dan digemari. Yang ketiga, menampilkan produk semenarik mungkin kepada para konsumen. Dan yang keempat, menjaga penampilan staf dan cara pelayanan yang meninggalkan kesan baik kepada konsumen. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu online marketing. Yang pertama itu saya aktif di media sosial, membangun brand dan ikut serta dalam konten-konten seperti TikTok dan YouTube lainnya. Yang kedua itu memanfaatkan via WhatsApp dengan memposting dan menjual melalui online dari WhatsApp. Nah, selanjutnya rincian keuangan. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Di mana tabel 1 berisi modal investasi seperti pisau, pemarut buah, wajan, kompor gas, wadah, alat pengaduk. Dan tabel kedua yaitu biaya tetap. Di sini berisi air, gaji, gas, biaya penyusutan barang per hari, dan yang ketiga yaitu biaya variabel, di mana di sini berisi bahan bakunya yaitu pepaya, kayu manis, cengkeh, jeruk lemon ataupun jeruk nipis, kemasan, stiker produk, gula pasir. Nah, dari itu semua kita sudah mengetahui bahwa modal awal yang dibutuhkan yaitu sekitar 858.000. Di sini terdapat perhitungan hasil usaha. Nah, hasil usaha yaitu jumlah produksi dikali dengan harga jual, di mana saya memproduksi 100 pieces dikali dengan harga jual yang saya tetapkan yaitu 15.000, maka hasilnya didapatkan 1.500.000. Selanjutnya untuk menentukan laba rugi, yaitu di mana hasil usaha tadi dikurang dengan bahan produksi, yang dimana hasil usaha itu sekitar 1.500.000 dikurang 858.000, maka didapatkan hasilnya 642.000. Nah, di sini juga saya juga mencantumkan BEP, di mana BEP-nya itu 858.000 dibagi 100 pieces, maka hasilnya 8.580, yang nantinya ini adalah harga
produksi per piecesnya yang akan saya jual nantinya dengan harga Rp15.000. Nah, untuk menentukan jangka waktu modal saya kembali, yaitu di sini saya tuliskan biaya investasi ditambahkan BP lalu dibagi dengan laba dikali dengan lama produksi, di mana akan menghasilkan 2,01, yang dimana artinya modal saya akan kembali setelah lama produksi sekitar 2 bulan lebih. Selanjutnya kita masuk pada proses pembuatan, di mana dalam proses pembuatan ini kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat seperti kompor gas, panci ataupun wajan, parutan, pisau, wadah, dan alat pengaduk. Yang kedua ada bahan, yaitu pepaya, gula, kayu manis ataupun cengkeh, baru sedikit garam dan air perasan dari jeruk lemon, juga sedikit air. Nah, cara membuatnya, yang pertama kupas dulu buah pepaya sampai bersih, kemudian buang biji buah pepayanya. Setelah dikupas, cuci buah pepaya sampai bersih, lalu potong menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, parut buah pepaya agar mudah untuk diolah. Selanjutnya, masukkan buah pepaya ke dalam wajan dan masak buah pepaya. Nah, setelah itu masukkan air, gula, cengkeh, kayu manis secukupnya. Masak sampai kandungan air pada buahan surut dan mengental sambil terus diaduk kurang lebih 30 menit. Nah, sebelum airnya surut, tambahkan sedikit. Setelah tekstur selainya mengental dan matikan api, lalu diamkan hingga mendingin. Masukkan ke dalam toples lalu ditutup dengan rapat dan selai dapat bertahan lama. Nah, setelah selai selesai diolah, maka ada pengemasan. Nah, produk selai kami ini dikemas menggunakan toples jar kaca yang sudah disetrilkan sebelumnya menggunakan air mendidih, sehingga mengurangi kemungkinan adanya bakteri di dalam kemasan. Nah, di sini juga kami melakukan branding, di mana kami memproduksi selai dengan memberikan nama produk yaitu pau-pau yang berasal dari bahasa Latin dari Asmina agar terdengar unik dan berbeda dari nama produk selai lainnya. Dan selain itu, selai pau-pau juga mudah diingat oleh para konsumen. Selanjutnya kami akan melakukan pemasaran. Nah, untuk pemasaran produk selai kami melakukan dengan metode online dan offline. Untuk metode online kami memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp sebagai perantara kami untuk memasarkan dan mengenalkan selai pau-pau kepada konsumen. Dan untuk metode offline, kami akan menawarkan dan mengenalkan kepada orang terdekat seperti keluarga, teman dekat, tetangga, dan orang-orang yang mungkin kami temui untuk menawarkan produk kami agar dibeli oleh para konsumen. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.